Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Fa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullahu taala, berikhtiarlah seraya tawadu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah karena Allah dan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan berikhtiarlah untuk bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah karena Allah pula dan karena ilmu yang Allah ajarkan kepada kita di dalam perjalanan hidup yang masih Allah kasih kepada kita. Pacu diri untuk bisa melaksanakan amal soleh sebanyak dan semampu yang bisa kita lakukan. Dan pada sisi lain, sadarlah diri ketika kita tergelincir pada kesalahan dan dosa. Tanpa rasa malu dan tanpa membela diri, cepatlah kembali kepada Allah dengan istighfar kita, dan mohonlah, rengekanlah di hadapan Allah agar Allah menorong keistiqomahan, keimanan dan amal soleh kita sampai akhir hayat. Semoga ikhtiar semangat kita di dalam beramal, tawaduknya kita di dalam meminta kepada Allah agar Allah jaga diri kita, menjadikan kita semua dan keluarga kita pada akhirnya husnul khotimah. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala, Dzulhijjah, apalagi di awal-awal bulan, adalah sebuah rentetan ibadah yang menjadi sebuah kebiasaan baik yang kita lakukan dari zaman dahulu, yang dicontohkan seorang hamba Nabi dan Rasul yang luar biasa. Apakah puasanya, apakah manasik hajinya, apakah kurbannya atau yang lainnya, atau tasbihnya dan yang lainnya, itu adalah kebiasaan baik yang pernah dilakukan Nabi Allah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Wajar di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, Nabi Ibrahim dipuji luar biasa oleh Allah.
Dia sebagai umatan, orang yang patut dijadikan contoh dan toladan. Qanitan, orang yang begitu luar biasa dalam ketaatan kepada Allah. Hanifan, orang yang lurus di dalam melaksanakan kehidupannya. Ijtabahu wa hadainahu ila siratim mustaqim. Dipilihnya dia dan diberi hidayah dia kepada jalan yang lurus. Dan di akhirat laminas solihin, dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang solih. Dan tentunya segala ikhtiar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan ketaatan, Allah juluki dia sebagai syakiron li an'umi, orang yang bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka wajar Nabi Ibrahim ketika diperintah apapun senantiasa melaksanakan. Sebagaimana yang Allah katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dicoba dengan beberapa kalimat, perintah Allah, larangan Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, fatammahuna, benar-benar Nabi Ibrahim melaksanakannya. Maka di dalam surat An-Najm Allah katakan, wa Ibrahim alladzi wafa, dan terhadap lembaran-lembaran wahyu yang diberikan oleh kepada Allah dari Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wafa, Nabi Ibrahim menyempurnakan semua. Satu hal yang menjadi rahasia Nabi Ibrahim itu bisa luar biasa, beliau syakirul li an'umi, bersyukur kepada Allah telah ditolong menjadi orang baik, telah dikuatkan di dalam melaksanakan ketaatan, dikondisikan keluarga yang luar biasa. Maka dari situlah dia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jamaah, ibadah itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Lihatlah, kita tidak pernah bisa membangun bumi, tidak ada kehebatan kita bisa membangun bumi. Kita tidak bisa membuat matahari, nggak punya kontribusi membuat alam semesta ini, tetapi kita injak bumi ini dengan bebas. Bahkan dengan bangga kita punya SHM, sepotong tanah di bumi yang Allah tetapkan kepada kita. Padahal kita tidak punya andil, tidak punya kontribusi, tidak punya peran dalam penciptaan langit dan bumi. Maka wajar ketika Allah tetapkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan bangsa jin dan manusia menempati tempat yang aku ciptakan kecuali bersyukur kepadaku dengan cara beribadah kepadaku. Jadi beribadah itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, ketika ditanya oleh Ibu Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosa engkau telah diampuni baik yang dahulu maupun yang akan datang? Engkau telah dijamin masuk surga, tetapi kenapa engkau sholat sampai lama dan luar biasa sampai bengkak-bengkak? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu, afala an akuna abdan syakuron. Aisyah, tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu juga dalam salah satu hadis riwayat Al-Bazar, Rasulullah mengatakan, ala kulli mislamin alal insani shadaqatun kulla yaumin aw salatun. Wajib bagi setiap persendian yang dimiliki Bani Adam, manusia itu, setiap hari sebagai bentuk syukurnya kepada Allah untuk melaksanakan sholat atau sedekah. Maka jamaah, ikhtiar kita di dalam beribadah kepada Allah adalah ikhtiar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah secara tekstual itu perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat khobariyah bimakna amr. Allah nyatakan tidaklah aku jadikan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi pada dasarnya perintah Allah untuk beribadah kepadanya dari kita itu bukan karena kemauan dan untuk kehebatan Allah. Seandainya kita bertakwa semua, beribadah ke semua, salah semua,
mazada fi mulki syai'an, enggak nambah-nambahin kerajaan langit Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seandainya kita bejat semua, kafir semua, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana qasa fi mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap ghaniyun hamid, tetap maha kaya dan tetap dipuji. Kalau kita memerintah manusia, itu pasti ada efek keuntungan untuk kita yang memerintah. Tetapi Allah memerintah kepada kita untuk beribadah, ternyata keuntungannya buat kita. Maka yang kedua, jamaah rahimakumullah ta'ala, syukur di dalam beribadah kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan. Maka di dalam ibadah-ibadah kita, Allah buka kebaikan-kebaikan yang banyak sebab kesyukuran kita beribadah kepada Allah. Pertama, satu buah kebaikan walaupun hanya diniati dan qadarullah tidak terjadi, Allah tetapkan sebagai hasanatan kamilatan, sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Tetapi ketika kita berniat wa man hama bihasanatin fa'amilaha, kalau kita berencana untuk melakukan sesuatu kebaikan, qadarullah ditakdirkan kita bisa berbuatnya, maka Allah tetapkan kepada kita asyra hasanatin, paling sedikit 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kasyirah, bahkan sampai berlipat-lipat ganda yang banyak itu. Maka patut kita ketika kita bersyukur ditambah sama Allah kebaikannya. Sudah beribadah ditambah kepada kita banyaknya pahala kepada kita. Berbeda dengan sebuah keburukan. Kalau kita melaksanakan atau punya kepengenan sebuah keburukan, qadarullah tidak terjadi, toh malah kita ditetapkan satu kebaikan. Dan kalau kita memang berencana kepada sebuah keburukan atau dosa dan ternyata qadarullah terjadi, Allah hanya tetapkan satu keburukan itu. Luar biasa rahmat Allah kepada kita. Maka Imam Hasan Al-Basri sampai berkata, faqad halaka man yahsulu mudha'afahu kana aqalla biwihdatihi. Amat-amat celaka, bingung aku kepada orang-orang yang celaka itu, yang lipatannya kok kalah dengan satuannya. Padahal amal ibadah yang kita lakukan telah Allah tetapkan di dalam hadis qudsi bahwa lipatan amal itu berlipat ganda, sedangkan sebuah kesalahan hanya dihitung dengan satuan. Yang kedua, jemaah, pelaksanaan satu buah kebaikan itu bisa menghasilkan pahala sekaligus ampunan dosa. Luar biasa. Bukankah ketika kita sholat, Allah tambah pahala kepada kita satu, dan Allah hapuskan dosa kita satu? Sebagaimana yang Rasulullah katakan, alaika bikasrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan hatta anka biha khati'ah. Perbanyaklah engkau untuk melaksanakan sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud satu kali sujud saja karena Allah Ta'ala, maka satu sujud itu bisa mendapatkan pahala sederajat satu dan bisa menghapuskan dosa satu. Begitu juga wudu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah. Qala, Rasulullah berkata, in idza tawaddu'al abdul muslimu wal mu'minun, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kepada Allah, faghasala wajahu, dan kemudian dia membasuh mukanya, kharaja min dunubihi, kharaja min wajihi, maka keluarlah dari wajahnya kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi, terhadap seluruh keburukan yang pernah dia lihat dengan dua matanya. Begitupun ketika dia membasuh tangannya, maka keluarlah dosa dari tangannya. Begitupun ketika dia mengusap kepalanya, begitupun ketika dia membasuh kakinya. Satu buah kebaikan Allah kasih kepada kita pahala, dan begitu juga Allah beri kepada kita bonus pengampunan dosa. Dalam hal sholat berjamaah, sudah sangat kita ketahui bahwa orang yang sholat berjamaah lam yakhtu khutwatan ila rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka bihaqti'ah. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah,
satu langkah yang kita langkahkan dari rumah ke masjid-masjid kita itu bisa menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat. Maka perbanyaklah langkah-langkah kita ke masjid-masjid kita dan makmurkanlah masjid-masjid dan musola yang ada di kita. Yang terakhir jamaah, sebuah kebaikan kadang Allah kasih bonus karena adanya waktu dan tempat muayyinin yang dikhususkan atau ditetapkan. Jamaah haji yang sedang berhaji di sana, ketika mereka sholat di Masjidil Haram 100.000 rakaat dibandingkan kita sholat di sini. Ketika mereka di Masjid Nabawi sholat 1.000 rakaat itu lebih baik daripada kita sholat di sini. Itu bonus dari sebuah kebaikan karena tasyakur kita beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan Allah lipatkan gandakan pahalanya kepada kita. 4 bulan Arbaatun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Allah lipatkan dan agungkan pahalanya kepada kita. Betapa luar biasanya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah. Kesimpulannya, beribadah itu adalah perintah Allah, tetapi Allah tidak mengambil untung dari ibadah itu. Yang beruntung adalah dengan rahmat Allah, Allah baikkan keadaan kita. Maka jamaah, teruslah berikhtiar menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dengan ibadah kita. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kita semua sampai kematian Allah datangkan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah tetapkan kesemangatan ibadah kepada kita dan Allah berikan kepada jiwa kita untuk senantiasa merengek meminta bantuan kepada Allah di dalam setiap kebaikan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus sholihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa shalawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan wa amarna ilaina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ma razaqtana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wal iffata wal amanah wa husnal khuluqi wa ridha bil qadri. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qawil islam wal muslimin fi kulli zamani wa sairil makan wansurna wansurhum nasran aziza khususan ikhwanana wal mujahidina wal mustad'afina minal muslimina fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma qin dima'ahum Allahumma qin dima'ahum wa tsabbit imanahum wa afrigis sabra alaihim ya rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Waftah lahum abwaaba nusratika waftah lahum abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alaika bil yahudi suhyuniyyin al mal'unin. Allahumma alaika bil ghadabi alaihim
Allahumma alaikal ghadabu alaihim wa anzil alaihim malaikataka ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna waj'al lana waj'al dzurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amikum yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.